Daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Bahrain dan Cina, Justin Hubner tersingkir. Timnas Indonesia resmi merilis 27 pemain yang akan bertarung dalam laga tandang melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Dari daftar tersebut secara mengejutkan Justin Hubner dan Ramadan Sananta tidak masuk dalam tim. Selanjutnya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang baru resmi menjadi WNI sudah dipanggil Shin Tae-yong. Nama baru yang hadir adalah Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Malik musim lalu jadi salah satu winger yang cukup tajam saat masih bermain untuk Madura United. Pemanggilan ini jadi salah satu terobosan untuk mencari kombinasi terbaik di sektor depan. Setelah absen panjang, Jordi Amat akhirnya kembali masuk dalam skuad. Sebelumnya, sang pemain harus menepi karena cedera ACL. Dia baru bisa bermain membela Johor Darul Ta'zim saat pertandingan di AFC Champions League pada Selasa lalu saat melawan SH Shenhua. Laga ini sekaligus dihadiri oleh Shin Tae-yong yang memiliki tujuan untuk memantau Jordi dan beberapa pemain timnas Cina di Shenhua. Demi misi membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, peran Jordi tentu sangat krusial. Lini pertahanan butuh sosok senior yang bisa menjadi pemimpin saat mereka harus bertarung secara taktikal dan mental. Skuad Garuda kali ini datang dengan pondasi yang cukup gemuk di sektor pertahanan. Ada 11 pemain yang berposisi sebagai bek, 7 pemain depan, 5 gelandang, dan 3 kiper. Tentunya, ini sudah dipikirkan dengan matang oleh Shin karena membangun tembok pertahanan kokoh akan berpengaruh pada sistem permainan di lapangan dan kepercayaan diri tim. Sementara itu, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina, skuad Garuda memasang target tinggi. Mereka diharapkan membawa pulang minimal 4 poin demi menjaga kans untuk lolos ke putaran keempat. Semua pihak sudah berkomitmen untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan mempercepat proses naturalisasi Maes dan Eliano. Nantinya, skuad Garuda juga dipersiapkan pesawat pribadi yang akan terbang dari Bahrain ke Cina untuk menjaga fisik pemain. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kiper, Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya Surabaya. Bek, Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, JDT. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Rizky Ridho Persija. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC, Muhammad Ferrari, Persija, Eliano Reijnders, PC Zwolle, Sandy Walsh, KV Mechelen, Maes Hilgers, FC Twente, Jai Itzes, Venezia FC, Wahyu Prasetyo, Malut United, Gelandang, Hom Haye, Almer City, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Ricky Kambuaya, Dewa United, Nathan Choyaon, Swansea City, Ivar Jenner, FC Utrecht. Penyerang, Ragnar Oratmangun, FCV Dender, Malik Rizaldi, Persebaya Surabaya, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Witan Sulaiman, Persija, Dimas Drajat, Persib, Hoki Caraka, PSS Sleman, Egy Maulana Fikri, Dewa United. Justin Hubner janji segera comeback, preman timnas Indonesia jelaskan dirinya tak dipanggil Shin Tae-yong. Pemain Wolves U21, Justin Hubner buka suara usai tak masuk skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Oktober 2024 ini. Melalui Instagram, Justin Hubner menjelaskan situasi dirinya yang tak dipanggil timnas Indonesia pada Oktober ini. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan Justin belum sembuh dari cedera yang didapat saat lawan Australia. Justin Hubner tidak dipanggil karena mengalami cedera, kata Sumarji, Rabu, 2 Oktober 2024. Dia cedera saat melawan Australia kemarin. Kalau tidak salah, dia harus istirahat sampai 15 Oktober 2024, tambahnya.
Sebenarnya sinyal Justin cedera sudah diungkap di media sosial Instagram pasca lawan Australia. Sedikit mengalami cedera dari laga lawan Australia tapi tidak parah, tulisnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Justin tidak berlaga dalam 2 laga bersama Wolves U21. Kemudian di akun TikTok-nya, Justin terlihat memakai protektor di kaki kanannya. Justin sendiri mengonfirmasi cederanya lewat sebuah pernyataan di Instagram. "Hai Garuda fans, saya ingin memberitahu kamu kalau saya tidak akan ikut dalam laga Bahrain dan Cina karena cedera saya," ditulis Justin. "Saya ingin mendoakan tim yang terbaik dan saya percaya diri mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semua sudah mendukung. Aura Yellow Card akan kembali ke lapangan segera," imbuhnya sambil menambahkan kata preman di akhir caption. Elkan Bagot masih diabaikan STY dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menentukan daftar 27 pemain untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot masih tak masuk pilihan. Elkan sempat jadi salah satu pemain andalan Indonesia era Shin Tae-yong. Namun, bek Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu makin tersisih karena masalah indisipliner. Bek 21 tahun itu tak lagi masuk daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Elkan Bagot tak merespons panggilan STY untuk membela Timnas Indonesia U23 demi menghadapi Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Selain masih bermasalah dengan STY, Elkan juga sedang cedera sejak awal September. Hal tersebut dikonfirmasi pelatih Blackpool Steve Bruce. Elkan Bagot juga harus mengenakan sepatu pelindung khusus untuk kaki yang sedang cedera, minimal selama sebulan. Belum diketahui apakah saat ini Elkan sudah pulih dari cedera atau masih harus menjalani rehabilitasi. Yang pasti, nama Elkan tak masuk daftar pemain yang dipersiapkan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Kehadiran Elkan tak terlalu bermasalah karena STY sudah memiliki amunisi tambahan, Maes Hilgers, yang tampil impresif bersama FC Twente. Erick Thohir bertemu Madam Pang, potensi kerja sama Indonesia-Thailand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam alias Madam Pang, Rabu 2 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Madam Pang membahas perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Lewat unggahan video di Instagram, Erick Thohir juga menyinggung soal peluang kerja sama antara PSSI dengan FAT. Senang bisa bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau biasa dikenal Madam Pang. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, termasuk potensi kerja sama antar kedua federasi di masa depan untuk event internasional, kata Erick Thohir. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga membahas soal transformasi sepak bola yang dilakukan PSSI usai tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Pemerintah, Asosiasi, FIFA, membuat program untuk transformasi untuk sepak bola Indonesia, ucap Erick. Saya membuat roadmap dan strategi, dan kita berikan kepada FIFA dan pemerintah. Presiden Gianni Infantino, dan Presiden Joko Widodo setuju, tutur Erick menambahkan. Pada pertemuan tersebut Erick Thohir menuturkan fokus PSSI saat ini adalah meningkatkan Liga Indonesia dan Timnas Indonesia. Fokus federasi pada saat yang bersamaan, aset terbesar kita adalah Liga, tapi saya pikir aset yang paling penting untuk federasi adalah tim nasional, ujar Menteri BUMN ini. Sementara itu Madam Pang senang bertemu dan berbincang dengan Erick Thohir. FAT juga berharap bisa bekerja sama dengan PSSI. Saya sangat senang datang dan bertemu Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang, ucap Madam Pang.